perhiasan mungkin macam-macam lah, dan beli aroma harum dan macam-macam. Sehingga ketika tamu agung tadi datang ke rumah kita, ruangan tersebut, kamar tersebut sudah bersih dan terhias indah tadi. Nah, ini tadi hubungan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan demikian. Jadi bulan Rajab ini kita perbanyak baca istighfar, membersihkan hati kita yang banyak kotoran dosa maksiat ini. Kita perbanyak maghfirah. Nah, kemudian masuk bulan Sya'ban, nah itu kita perbanyak baca salawat. Jadi antaranya itu menghias hati kita yang telah kita bersihkan selama sebulan ini. Sehingga ketika tamu agung tadi bulan Ramadan datang, hati kita sudah bersih dan sudah terhias indah. Sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan tugas-tugas di bulan Ramadan itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak di antara para tokoh ulama kita mengatakan, bila kita tidak mempersiapkan untuk menyongsong ke datang Ramadan mulai bulan Rajab dan Sya'ban, nanti tentu kita tidak mungkin akan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya tadi. Oke, ada pertanyaan barangkali? Ya. Ya. Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Ya, waktu setelah salam baca salawat 70 kali ya. Kalau bisa salawat umi, tapi andai kata salawat lain boleh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wasallim. Di situ tidak pakai Sayyidina ya, tapi kita tambahkan ya apa. Itu 70 kali. Kemudian sujudnya di luar salat ini. Subuh kudus Rabbul malaikati waruh 70 kali. Kemudian duduk Rabbughfir warham wa tajawaz amma ta'ala fa innaka antal azizul azam. Mungkin dalam kitab lain ya antal azizul akram ya, sama saja. Jadi yang ini apa? Rabbughfir warham wa tajawaz amma ta'ala fa innaka antal azizul akram. Malaikati waruh. Nah, sebelum bangun dari sujud yang kedua tadi itu kita minta tsumma yasalullah hajatah, meminta hajat kepada Allah apa saja kita perbanyak, fa innaha tuqda, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kalau nggak lupa saya kirim nanti kepada Ustaz Jamal insyaallah. Jalal insyaallah. Tergantung ya. Kita nggak tahu. Ya mungkin malas tadi. Jadi sebab alasan-alasan ini kadang-kadang dikatakan Allah balil insan ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Jadi kadang-kadang orang alasannya macam-macam ya. Padahal dia itu lebih tahu apa betul dari alasan tidak. Dan Allah lebih tahu lagi sudah. Bahkan para aslaf nasalihun mengatakan ya, artinya begini, kalau bisa perbanyak yang wajib-wajib jangan sampai ada bolong, dan yang sunnah-sunnah pun kalau bisa. Dan juga kita tinggalkan perbuatan dosa maksiat yang haram-haram, dan kalau bisa makruh juga kita tinggalkan juga yang makruh. Sebab tadi itu kalau yang pahalanya lipat ganda, dosanya pun dikhawatirkan akan dilipat gandakan. Sebab lanjutan ayat tadi itu ya, minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum.
Jadi kita tidak boleh maksiat di sini di 4 bulan tadi itu. Padahal setiap bulan nggak boleh kita ini. Tapi di sini tekankan. Nah, ini sebagian ahli tafsir mengatakan bila tadi ibadat kita akan dilipat gandakan, maka dosa kita pun nanti akan dilipat gandakan juga. Ya, hukum sholat berjamaah, hukum asalnya dari masjid ya, hukum asalnya itu fardu kifayah, wajib itu. Tapi bila sudah ada imam dengan satu makmum aja salat di waktu, bagi yang lainnya sunnah muakkadah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sholat berjamaah di masjid-masjid itu hukum pertamanya fardu kifayah. Maka bila tidak ada yang sholat berjamaah 5 waktu ini, berarti dosa semua. Orang sekitar ini dosa semua. Tapi andai kata ada satu orang imam dengan makmum 1, 2, itu sudah berarti bagi lainnya tidak fardu kifayah, sunnah muakkadah. Nah, kemudian tadi itu bagaimana kalau kita sengaja tak mau sholat di masjid ya? Alasannya apa tadi itu? Ya. Kalau malas saya jangan sudah. Sebab kalau kita sholat sendiri nilainya itu mungkin 0, mungkin 5, 10, 15. Tapi kalau kita sholat di masjid berjamaah, insya Allah nilainya 100. Dan kali 27 itu minimal dari itu 2.700 dari itu. Nah, kemudian kadang-kadang nanti istri kita kesian nggak bisa, ada anak kecil mungkin nggak bisa ditinggal itu. Bagaimana kalau kita sholat di rumah saja? Nah kalau gitu ya masjid sepi nanti. Orang mau sholat di rumah tadi itu. Sholat di rumah, masjidnya sepi. Padahal tanda orang yang imannya kuat itu sholat berjamaah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi tanda orang-orang betul iman kuat ya sholat berjamaah tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Isi nggak bisa ikut jamaah, kan kesian ya. Gini, kita sholat di masjid ini, sholat berjamaah. Kita pulang ke rumah, kita sholat sunnah. Istri sholat wajib berjamaah. Jadi dapat dua-dua, cuman kadang-kadang kita malas tadi itu. Kalau sholat di masjid loh, sholat lagi. Yang lebih baik memang gitu. Jadi kalau kita tadi itu alasannya istri nggak bisa, sehingga masing-masing sholat di rumah ya. Masjidnya siapa nanti yang isi tadi? Oh boleh, tidak apa-apa boleh. Jadi boleh. Pokoknya kita ini imam sholat sunnah, makmum sholat wajib atau sebaliknya boleh. Asalkan bentuk sholatnya sama ya. Kalau lain ya, imam sholat jenazah, makmum sholat zuhur ya, nggak boleh. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini kumpul gini. Ya.
keliru itu. Sayyidina Abu Bakar itu tidak sepuh. Beliau wafat itu umurnya 63 tahun, Komari yang 61. Belum sepuh itu. Tapi itu tadi itu memang beda. Pernah dua-duanya ditanya oleh Rasul pada waktu yang bersamaan, yaitu di antaranya itu tadi itu, ya Abu Bakar, mata tutir. Witir itu bukan tahajud ya, witir ini yang ditanyakan, ini witir. Kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu. Jadi kalau belum tidur ya tidak ada sholat tahajud ini. Artinya sholat tahajud itu sholat sunnah malam yang kita lakukan setelah tidur, dan pasti ba'da isya. Ya. Jadi setelah tidur, kalau nggak tidur kita begadang, nggak ada sholat tahajud. Ya. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar ditanya Rasul, ya Abu Bakar, mata tutir, kapan kamu sholat witir? Dijawab, qabla an anam, sebelum saya tidur ya Rasulullah. Sayyidina Umar saat itu juga langsung bertanya, wa anta ya Umar mata tutir? Akhirul lail, akhir malam. Dua-dua dipuji oleh Rasulullah. Ini Abu Bakar ini sebelum tidur supaya apa? Hati-hati, ikhtiar, jangan sampai kebablasan nanti. Iya. Jadi hati-hati. Sayyidina Umar dipuji juga, wah ini kemauannya kuat ini. Nah, jadi boleh, tidak apa-apa tadi itu. Tapi sholat witir itu, kalau dikatakan Sayyidina Abu Bakar tua, tidak tua itu. Waktu Rasulullah hidup ya masih 60 kurang umur itu. Jadi tidak terlalu tua ya dia. Jadi bukan alasan tua, tidak gitu. Jadi alasan memang dia itu, kata Rasulullah, hati-hati. Jangan sampai nanti sudah kebablasan tidur dan sholat witir nanti. Ya, meskipun bisa dikodok ya, tapi mereka tidak mau Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kemauannya kuat, paksa harus bangun gitu. Kemudian cara bacanya juga beda. Yaitu ketika Rasulullah malam lewat depan rumah Sayyidina Abu Bakar, baca kedengaran banyak kecil-kecil mereka itu. Baca pelan suaranya. Kemudian lewat depan Sayyidina Umar, bacanya keras kan. Nah, kemudian tanya, mengapa Anda ya Abu Bakar ini kalau baca sholat itu bacaannya pelan gitu. Dikatakan usmi'u man unaji, meskipun pelan kan Allah dengar katanya. Dengar meskipun pelan gitu. Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu membacanya kok keras ya Umar katanya? Itu wasnan katanya. Supaya hilangkan orang yang tidur ngantuk dia sendiri bisa bangun ya. Kalau bacanya keras kan hilang ngantuknya itu. Begitu juga mungkin ada orang yang tidur atau lainnya, keluarganya ya, ini bisa bangun dari itu. Jadi boleh macam-macam. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Bakar naikkan sedikit, suaranya keraskan sedikit, Umar turunkan sedikit. Ya. Jadi artinya macam-macam lah, boleh. Waktunya juga bebas itu. Itu ketika Siti Aisyah tanya, ya Pak, mengenai Rasul tentang Rasul kapan witirnya? Ya, kullu syai' fa'al. Semua dilakukan Rasulullah. Kadang-kadang awal malam, kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang akhir malam. Tapi pada hari terakhir kehidupan beliau ini itu pada akhir malam. Jadi bukan tahajud ya. Kalau tahajud itu salat sunnah apapun yang kita lakukan di malam hari setelah salat isya ya, dan setelah tidur. Meskipun kita salat tarawih ya, kita tidur dulu, terus nanti jam 10, jam 12 kita salat tarawih, usolli sunnatan tarawih, ya namanya tahajud juga ini sama aja. Jadi salat tahajud sunnah artinya tarkul wujud, meninggalkan tempat pembaringan. Jadi kalau kita saat itu begadang, nggak tidur ya, nggak ada yang namanya salat tahajud tadi itu. Ya salat qiyamul lail aja. Jadi salat qiyamul lail yang dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Jadi ya, kalau saya enggak apa-apa nih jadi. Hanya begitu. Ketika itikaf kadang orang langsung membaca Rabbana lakal hamdu, tidak membaca Sami Allah itu kenapa tidak dibatalkan? Ya enggak apa-apa, itu bacaan-bacaan itu sunnah. Ya, yatin sunnah itu enggak dibaca enggak apa-apa tadi itu. Cuma tadi itu keliru tadi itu. Sebab tadi itu ada hadis sahih riwayat Bukhari dan lain-lainnya, itu Rasulullah menceritakan tentang tata cara salat berjamaah. Ini apabila imam ini bangun dari rukuk, kemudian bukan mengatakan ini,
mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah waktu bangun dari rukuk, faqulu, maka kalian ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi mereka ikut satu hadis itu sahih hadisnya. Itu idza qala imam sami Allahu liman hamidah waktu bangun dari rukuk itu, apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah faqulu, maka kalian ucapkanlah Rabbana walakal hamd, pakai wata dan tidak pakai Rabbana walakal hamd. Berdasarkan ini berarti makmum katanya tidak perlu baca sami Allahu hamidah. Ya, andai kata ini berarti imam tidak boleh baca Rabbana walakal hamd. Kan imam sami Allahu liman hamidah. Ya, makmum Rabbana walakal hamd, berarti imam tidak boleh baca Rabbana walakal hamd. Imam dari itu. Padahal bukan demikian. Dalam hadis lain buat Bukhari dan lain juga menceritakan tentang salatnya. Abu Hurairah dan beberapa orang ini menceritakan tentang salat Rasulullah mulai dari awal sampai akhir. Rasulullah apabila rafa'a ra'sahu wa dhahrahu ila dari rukuk ke rukuk, apabila Rasul bangun dari rukuk mengucap sami Allahu liman hamidah. Ketika tegak berdiri dalam i'tidal itu, beliau mengucapkan Rabbana lakal hamd, atau pakai waw, Rabbana walakal hamd. Jadi berarti bacaan Rabbana lakal hamd bacaan waktu i'tidal. Jadi hadis sahih ini Rasulullah apabila bangun dari rukuk mengucap sami Allahu liman hamidah, dan bila telah tegak berdiri i'tidal beliau membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Dalam bacaan yang lain panjang bacaannya, dan bacaan tidak harus itu panjang bacaannya ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati mil boleh mil boleh, benar dua-duanya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Atau nanti banyak Rabbana lakal hamdu mil as-samawati, ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ada lagi panjang lagi doa-doa waktu i'tidal. Jadi waktu i'tidal bacaan Rabbana lakal hamd, bukan pengganti tasmi'. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab karangan para tokoh-tokoh mengatakan itu sami Allahu liman hamidah itu tasmi' namanya. Itu tidak bisa diganti dengan Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu atau wa pakai wa itu bacaan waktu i'tidal. Tapi tadi itu tidak dibaca pun tidak apa-apa tadi itu ya. Makanya tadi itu tidak pakai sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana lakal. Itu dulu begini biasanya. Dulu sebelum ada pengeras suara, itu di belakang imam ini pilih orang yang suaranya lantang tadi itu. Ya. Supaya apa? Yaitu namanya istilah mubalik, bukan mubalik yang ceramah ini ya. Mubalik menyampaikan ceramah. Jadi imam takbiratul ihram Allahu Akbar, karena makmumnya banyak di dalam pengeras suara, apalagi suara imamnya mungkin agak pelan. Itu di belakang teriak tadi itu. Jadi imam Allahu Akbar, Allahu Akbar keras tadi itu. Nah ini demikian juga tadi itu. Sami Allahu liman hamidah, ini sami Allahu liman. Tapi sekarang kadang-kadang di Saudi itu kan kita lihat itu. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kadang-kadang gitu tadi itu. Itu mubalik namanya tadi itu. Jadi ya soal bolehnya boleh, tidak apa-apa. Tidak baca pun tidak apa-apa ya. Sebab sunnah hayat gitu. Tapi yang benar imam juga baca Rabbana walakal hamd. Kalau tadi itu satu hadis itu berarti apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah, kalian ucapkan Rabbana, berarti imam tidak boleh baca Rabbana walakal hamd. Ya. Cukup mungkin. Jadi mudah-mudahan kita pelajari insyaallah bisa bermanfaat, dan terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan hidayah, inayah dan taufik kepada kita semua insyaallah, sehingga kita benar-benar bisa mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita di dalam bulan istimewa ini, agar kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa memperbanyak bekal kita, sanggup kita menuju ke akhirat, dan agar kita tadi itu doa tadi itu agar kita mohon keberkahan di bulan Rajab ini, keberkahan di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita, bisa jumpa dengan Ramadan yang akan datang, dan dengan harapan bisa melaksanakan
tugas-tugas kita di bulan Ramadan dengan sempurna keluar ini. Dan juga kita mohon agar kita sampai Ramadan bukan ini saja, Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa rasulih. Dan bila kita memang benar-benar dipanggil menghadap Allah, insyaallah dalam keadaan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Palestin, fi Suriah wa fi Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipina wa fi Thailand wa fi Hind wa fi Myanmar wa fi Uyghur wa fi sa'ir buldan al-Arab wa buldan muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih lana a'immatana wa ulata umurina. Allahumma wallina khiyarana wa la tuwallina shirarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna waj'al baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa sairu buldan muslimin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun min niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.